Video pembelajaran pengelolaan limbah bahan kimia. Limbah terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan jumlah tertentu, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Sehingga diperlukan tata kelola yang benar dalam pengelolaan limbah, baik limbah dalam bentuk gas, padat, maupun cair. Laboratorium merupakan salah satu penghasil limbah cair, limbah padat, maupun limbah gas, meskipun jumlah dan frekuensi limbah laboratorium masih termasuk dalam skala kecil, akan tetapi kandungan bahan pencemarnya berpotensi mengandung bahan buangan berbahaya. Limbah padat di laboratorium kimia biasanya berupa endapan atau kertas saring terpakai, sehingga masih dapat diatasi melalui penanganan secara konvensional. Pengelolaan limbah kimia dalam bentuk gas bisa dilakukan dengan cara menghidupkan saluran pembuangan gas terlebih dulu sebelum proses pengujian dilakukan. Seperti dalam praktikum pengujian ini, udara kotor dan gas hasil dari pembakaran di ruang pembakar dapat dibuang langsung ke udara melalui saluran cerobong asap yang mengalir melalui pipa pembuangan, sehingga tidak terjadi penumpukan udara kotor dalam ruang laboratorium yang bisa mengganggu kesehatan dan aktivitas pengujian. Sedangkan pengelolaan limbah kimia dalam bentuk cairan, prosedur pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara menyiapkan label identitas untuk setiap limbah yang dihasilkan, kontainer penampungan untuk menyimpan limbah, serta gudang atau ruangan yang aman untuk menyimpan kontainer yang berisi limbah-limbah tersebut. Pada hari ini, kami telah melakukan praktikum analisis titrimetri. Titrimetri ini merupakan analisis kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu sampel. Titrimetri ini sering kami lakukan saat di sekolah. Hasil dari titrasi ini tidak langsung kami buang, tetapi kami tampung dulu dalam suatu jirigen yang kemudian akan dikelola menjadi limbah bahan kimia. Dalam serangkaian uji titrasi ini misalnya, timbulan limbah bahan kimia yang ada dalam labu tersebut harus dimasukkan ke dalam kontainer khusus yang sudah diberikan label identitas untuk setiap jenis limbah yang dihasilkan. Proses ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang jenis dan karakteristik timbulan yang tercatat pada setiap label kemasan. Untuk selanjutnya ditempatkan di gudang atau area yang sudah terjamin keamanannya. Hasil buangan limbah sisa praktikum di sekolah ini relatif kecil bila dibandingkan limbah pada laboratorium industri
tetapi seiring berjalannya waktu akan terjadi akumulasi jumlah residu yang akan terus menumpuk sehingga dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, sistem pengelolaan limbah kimia harus dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan untuk keselamatan makhluk hidup dan lingkungannya. Alat elektronik yang sudah rusak dan gak kepakai juga jadi salah satu ancaman limbah nih. Apalagi teknologi terus berkembang. Tiap tahun ada aja alat elektronik keluaran terbaru yang bikin peralatan elektronik lawas bakal jadi sampah. Sampah elektronik bisa berupa baterai, bola lampu pijar, monitor komputer, televisi, dan yang gak pernah absen adalah telepon selular. Sebagian komponen yang ada dalam sampah elektronik memang bisa didaur ulang, tapi cuma sekitar 20%-nya saja. Sisanya banyak yang dibakar, ditimbun, bahkan ada yang dibuang sembarangan. Aduh, ini nih yang menjadi masalah. Komponen barang elektronik mengandung berbagai logam berat yang masuk ke dalam kategori B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kalau dibuang sembarangan dan terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara bisa menjadi racun. Sebagai sampah berbahaya dan beracun, penanganan sampah elektronik harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Karena berbeda dengan pengelolaan sampah organik. Gak boleh sembarangan juga, harus ada izin secara legal yang mampu mengelola sampah elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini dia salah satu perusahaan besar yang dapat mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3. Letaknya di daerah Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Luasnya sekitar 63 hektar. Wow, gede banget kan? Di sini, limbah kategori B3 diolah jadi bentuk cairan dan padat. Olahan limbah dalam bentuk cair yang sesuai dengan standar baku mutu sudah aman jika dialirkan ke sungai. Sementara olahan limbah dalam bentuk padat atau disebut landfill bisa disulap jadi bukit yang bisa ditanami pepohonan. Ai, mantul banget kan? Tempat penimbunan air yang ramah lingkungan dan modern untuk limbah berbahaya ini sudah direkayasa dan dioperasikan sesuai standar. Landfill atau olahan limbah berbentuk padat yang dibuat berkapasitas hanya sekitar 60 hingga 70% saja dari luas wilayah. Jadi kalau sudah overload, perusahaan harus mencari lokasi baru lagi. Meski bisa ditanami pohon, tujuannya hanya untuk penghijauan saja ya. Jadi nggak boleh ditanami pohon yang bisa dikonsumsi. Soalnya walau bagaimanapun lahannya berasal dari limbah berbahaya. Jika sudah penuh tentu saja kita harus mencari lokasi baru untuk mendapatkan lokasi yang pas untuk pengelolaan limbah B3. Jadi ketika PPL ini tutup, kita masih punya tanggung jawab selama 30 tahun sejak PPL ini tutup. Sebelum diolah, sampah elektronik harus dipilah berdasarkan jenisnya. Lalu dibongkar sampai komponen terkecil. Seperti CPU ini, mulai dari case, PCB, kabel, hingga bautnya masing-masing dipisahkan. Selanjutnya, baru menentukan metode penanganan dan proses pengolahan yang tepat. Semua komponen diolah secara terpisah. Ada sebagian komponen yang masih bisa didaur ulang, sehingga bisa digunakan kembali. Sementara sebagian komponen yang tidak bisa didaur ulang, diolah lebih lanjut deh. Pengolahan sampah elektronik bakal menghasilkan limbah padat. Selanjutnya disimpan pada tempat penimbunan akhir atau landfill. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 tahun hingga landfill dapat ditanami pepohonan. Lama banget ya.
kami